Perkenalkan, nama saya Valiana Wiguna Putri dengan NIM P1337471241110 dari kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai krisis kesehatan akibat banjir di Grobogan. Ribuan rumah warga di wilayah Grobogan, Jawa Tengah terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di 2 titik. Banjir juga membuat ruas jalan utama penghubung Semarang-Grobogan terputus hingga lumpuh total. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang di 7 titik mengakibatkan Jalan Raya Semarang Purwodadi tepatnya yang berada di wilayah Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terputus. Dari 9.736 rumah warga di 45 desa di 11 kecamatan terdampak banjir. Pada pertengahan Februari 2026, wilayah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah kembali dilanda banjir yang meluas. Hal ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan juga kiriman air dari sungai-sungai besar seperti Glugu, Jajar, Tuntang, dan juga Lusi. Akibatnya, terdapat sekitar 9.000 kepala keluarga terdampak banjir. Air banjir ini merendam pemukiman di 42 desa dan 10 kecamatan. Air naik dari hulu ke hilir dan bahkan beberapa tanggul jebol. Risiko utama kesehatan yang muncul yaitu 1. Kontaminasi air minum dan juga sumber air bersih. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya diare, kolera, dan penyakit akibat air kotor. Yang kedua, ada gangguan sanitasi. Karena fasilitas buang air terganggu, hal ini dapat memperbesar peluang terjadinya penyakit menular. Yang ketiga, ada infeksi kulit dan luka. Terjadi akibat kontak berkepanjangan pada air banjir yang tercemar. Yang keempat, ada risiko demam berdarah, karena genangan air ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Yang kelima, ada stres psikososial dan juga trauma. Hal ini terjadi terutama bagi keluarga yang kehilangan rumah dan juga harta benda. Petugas kesehatan dan tim darurat menghadapi tantangan berat di masa tanggap darurat. Karena yang pertama, tidak adanya lokasi pengungsian yang terpusat. Yang kedua, resiko penyakit menular semakin meningkat. Yang ketiga, sarana-prasarana kesehatan lokal seperti puskesmas bisa jadi sulit dijangkau karena aksesnya tertutup banjir. Dan yang terakhir, keperluan dasar seperti air bersih, obat-obatan, dan makanan aman, dan juga alat kebersihan pribadi harus segera dipenuhi untuk mencegah terjadinya lonjakan penyakit terus-menerus. Dalam krisis kesehatan banjir seperti ini, respon yang cepat, koordinasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat adalah kunci. Langkah-langkah kunci yang perlu dilakukan yaitu 1. Pemetaan wilayah terdampak secara real-time untuk menargetkan intervensi kesehatan yang cepat. 2. Distribusi air bersih, obat, dan hygiene kit untuk mencegah penyakit akibat air dan juga sanitasi. Yang ketiga, ada penguatan layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau warga yang tidak berada pada pengungsian pusat. Yang keempat, ada promosi perilaku hidup sehat atau PHBS untuk mencegah wabah setelah terjadinya banjir. Dan yang terakhir, yaitu koordinasi lintas instansi seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, relawan, dan juga tenaga medis untuk mempercepat respon. Krisis banjir yang menimpa Grobogan adalah ujian serius, bukan hanya bagi mitigasi bencana, tetapi bagi kesehatan masyarakat. Dengan adanya mitigasi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan juga partisipasi aktif dari masyarakat, kita dapat memperkecil dampak kesehatan yang terjadi akibat banjir.